Lobi-lobi politik terus dilakukan kubu Prabowo Gibran pasca Pilpres 2024. Salah satunya untuk menyiapkan pemerintahan mendatang. Bagaimana proses penyusunan pemerintahan mendatang? Benarkah pemerintahan baru nanti masih akan berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Kita ulas bersama juru bicara Prabowo Subianto, ada Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bung Daniel, juga Kang Gun-Gun. Selamat malam. Selamat malam Mbak Priska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah juga pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY misalnya dibaca untuk lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Karena sejauh ini kan Pak Prabowo ini dianggap sebagai mirroringnya Pak Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan. Tapi bertemu dengan tokoh-tokoh besar, apakah upaya untuk lepas dari bayang-bayang itu? Kang Gun-Gun membacanya. Oke, menurut saya terlalu awal kalau kemudian Pak Prabowo melepaskan diri dari reference power atau kekuatan rujukan utama di pemilu 2024. Dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Saya melihat ini justru memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya untuk memaksimalkan dua agenda utama. Oke. Agenda pertama tentu Pak Prabowo perlu memitigasi problem-problem bawaan atau problem-problem pasca pemilu. Contohnya misalnya dinamika hak angket di DPR. Ini kan tentu harus dimitigasi oleh Pak Prabowo dan teman-teman lain yang ada di kongsi politiknya. Oke. Kemudian yang kedua, agenda krusial lain adalah komunikasi politik dalam menjembatani ragam kepentingan, terutama di para mitra untuk pembentukan pemerintahan. Karena ini juga kerap kali tidak mudah, Friska. Ya. Banyak sekali kepentingan, terutama power sharing, sehingga kemudian tentu Pak Prabowo akan menjalankan komunikasi politik yang intens, termasuk dengan kekuatan-kekuatan baru yang kemudian belakangan menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi, sebut aja Partai Demokrat, di mana Pak SBY menjadi reference power dari Partai Demokrat gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang diantisipasi hak angket, Kang Gun-Gun, kenapa membacanya ke arah Pak SBY, bukan ke partai-partai yang lebih besar lainnya secara perolehan kursi di DPR, atau bahkan misalnya coba menarik suara-suara oposisi? Ya, ini kan multi kanal yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Ini kan komunikasi misalnya dengan menyolidkan barisan partai-partai yang mendukung kemarin Pak Prabowo di Pilpres 2024, kemudian menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan. Tentu kan juga memperbesar proses kekuatan politik yang ada di DPR. Kenapa? Karena beberapa partai yang kemarin menjadi pengusung dari koalisi yang berbeda, sebut aja seperti PDIP di Ya. 0 dan Partai Nasdem ya di 01, ini masih dalam proses komunikasi juga kan. Nah, persoalannya zona possible agreement atau zona yang memungkinkan keputusan-keputusan politik itu diambil, itu menurut saya sekarang masih bersifat cair, terutama menunggu fase-fase menentukan dari tahapan pemilu gitu, terutama misalnya penetapan atau misalnya ada tidaknya sengketa atau bahkan ada misalnya tidaknya nanti hak angket di DPR atau di parlemen. Oke, apakah dengan porsi koalisi atau yang berada di luar koalisi alias oposisi ini lebih banyak ditarik ke pemerintahan seperti yang dilakukan Pak Jokowi di 5 tahun terakhir ini, atau sebaliknya check and balancesnya terjaga dengan ada ruang besar juga untuk oposisi? Kalau kita bicara kemungkinan, melihat pola ya, terutama pasca Pilpres, sejak Pilpres pertama langsung 2004, maka pola koopsi atau pola berganti pasangan dalam konteks membangun pemerintahan itu lebih besar peluangnya. Artinya begini, saya tidak yakin bahwa ketika misalnya berkompetisi di Pilpres, pada saat pembentukan pemerintahan itu pola hubungan politik itu menurut saya akan ada rekalkulasi ulang ya. Kenapa? Kenapa? Karena kan kita sama-sama tahu Indonesia ini terfragmentasi kekuatannya sedemikian rupa, multi partaisme ekstrim, dan posisi partai-partai di parlemen, pola relasi politik dengan eksekutif itu kerap kali juga ditentukan oleh figur masing-masing partai. Dan
banyak misalnya partai-partai yang kemudian mengkalkulasi misal resiko politik, resiko hukum, kemudian juga tentu kita tidak menafikan juga relasi ekonomi yang kerap kali kemudian menjadi pengubah bandul politik seperti misal terjadi pada saat Gerindra berpindah haluan ke Pak Jokowi, Ya. kemudian juga PAN. Demikian juga partai lain yang awalnya menjadi kompetitor di 2019 maupun di 2014. Nah, ini bisa berkaca dari pengalaman itu, saya melihat bahwa pola yang sama mungkin saja terjadi di Ya. 2024. Dengan catatan ya ada proses komunikasi yang intens sekaligus juga ya mungkin yang sekarang terjadi ya beragam potensi-potensi yang dianggap kecurangan itu kemudian Ya. ketika bergulir misalnya menjadi hak angket di DPR apakah termitigasi atau tidak Mm. artinya manajemen konflik itu menjadi menentukan di fase-fase krusial seperti saat ini. Sejauh ini kan kondisi saat ini adalah Pak Jokowi masih jadi senternya. Jadi Ya. semua pusat kekuatan di Pak Jokowi. Nah, nanti saat Pak Prabowo diresmikan, misalnya KPU menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, bagaimana untuk mengubah itu? Punya hak prerogatif sebagai presiden, punya dikdaya sebagai presiden, sebagai senternya beralih. Seperti apa Kang Gunggun melihat potensinya? Menurut saya potensinya tergantung pada dua syarat ya. Persyarat pertama, apakah kemudian hak prerogatif yang melekat pada Pak Prabowo itu kemudian punya penopang-penopang secara politik ya yang kemudian memungkinkan Pak Prabowo itu punya peran signifikan juga dalam menentukan komposisi kabinet yang kemudian akan dipimpinnya. Artinya penopang-penopang itu maksud saya jejaring komunikasi politik lintas partai yang tidak semata-mata bergantung hanya pada tokoh sentral Pak Jokowi gitu maksud saya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian juga Pak Prabowo memiliki semacam kemampuan ya untuk membangun trust gitu dari publik yang akan kencang sekali menurut saya di awal-awal pada Ya. pemerintahan Pak Prabowo jika nanti ditetapkan dan tidak dan bisa melampaui fase krusial Mhm. politik di parlemen dan juga hukum di Mahkamah Konstitusi begitu. Menurut saya trust itu penting. Nah, kalau misalnya dia powerless ya, maka potensi untuk kemudian keluar dari yang disebut dengan kekuatan utama yang sebut saja jelas publik tahu dari awal memang Pak Jokowi menjadi endorser ya dari politik Pak Prabowo di 2024, maka menurut saya posisi politik Pak Prabowo akan sangat lekat politik asosiatifnya dengan Pak Jokowi artinya orang akan melihat ya di situ ada Pak Prabowo di belakangnya ada Pak Jokowi kira-kira begitu ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bung Daniel, fokusnya sekarang kita sama-sama mengawal hasil pemilu, tapi tidak pernah ada kata terlalu dini untuk lobby-lobby politik yang tentu saja sudah mulai dilakukan. Tentu komunikasi dijalin dengan berbagai pihak. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Kang Gunggun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai bertemu lagi.